Malaysia tak punya malu datang minta bantuan. Kalimat itu mungkin terdengar keras, bahkan provokatif. Namun pada 11 Februari 2026, kalimat itu seolah menemukan pembenarannya ketika Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadilah Yusof, terbang langsung ke Jakarta dengan satu agenda yang sangat spesifik dan mendesak. Ia tidak datang untuk menghadiri acara seremonial. Ia tidak datang untuk sekadar foto bersama. Ia datang untuk memastikan satu hal yang sangat krusial bagi negaranya, yakni pasokan batu bara dari Indonesia tetap mengalir tanpa hambatan. Kunjungan ini bukan sekadar diplomasi basa-basi. Ini adalah misi strategis yang menyangkut denyut kehidupan jutaan rumah tangga di Malaysia. Di balik senyum resmi dan bahasa tubuh yang penuh kehati-hatian, tersimpan kegelisahan besar. Malaysia sedang menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas energinya. Jika pasokan batu bara terganggu, maka pembangkit listrik bisa tersendat. Jika pembangkit tersendat, maka listrik padam. Jika listrik padam, roda ekonomi ikut melambat. Itulah rantai krisis yang ingin dihindari oleh pemerintah Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Malaysia memang sering diwarnai dinamika naik turun. Kadang hangat, kadang dingin, kadang memanas oleh isu-isu nasionalisme, klaim budaya, hingga sengketa wilayah. Namun, di balik semua itu, ada satu realitas yang tidak bisa disangkal. Malaysia sangat bergantung pada Indonesia dalam sektor energi, khususnya batu bara. Ketergantungan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah fondasi utama bagi sistem kelistrikan nasional Malaysia. Semuanya bermula dari keputusan besar pemerintah Indonesia untuk menurunkan produksi batu bara pada tahun 2026. Produksi nasional direncanakan turun menjadi sekitar 600 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hampir 790 juta ton. Penurunan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia ingin menjaga keberlanjutan cadangan nasional, menstabilkan harga global, dan mulai menggeser orientasi energi ke arah yang lebih berkelanjutan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur sumber daya alamnya sesuai kepentingan nasional. Namun, dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, setiap keputusan besar selalu memiliki efek domino. Ketika Indonesia menurunkan produksi, negara-negara pengimpor langsung merasakan dampaknya. Dan salah satu yang paling terdampak adalah Malaysia. Selama ini mayoritas batu bara yang digunakan Malaysia berasal dari Indonesia. Pada 2023 saja, impor batu bara Malaysia mencapai puluhan juta ton, dan sebagian besarnya berasal dari Indonesia. Perusahaan listrik terbesar Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, sangat bergantung pada pasokan ini. Pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap di berbagai wilayah Malaysia dirancang dengan spesifikasi yang sesuai dengan karakter batubara Indonesia. Mengganti pemasok bukan perkara mudah. Itu berarti harus menyesuaikan mesin, kontrak, logistik, dan biaya operasional. Semua itu membutuhkan waktu dan dana yang besar. Ketika rencana penurunan produksi Indonesia diumumkan, alarm di Kuala Lumpur langsung berbunyi. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa mereka berada dalam posisi rentan. Jika Indonesia memprioritaskan pasar domestik atau menaikkan harga ekspor, Malaysia tidak punya banyak ruang untuk manuver. Mereka bisa mencari pemasok lain, tetapi tidak ada yang semudah dan seefisien Indonesia. Jarak geografis, kualitas batu bara, dan infrastruktur logistik membuat Indonesia tetap menjadi pilihan utama. Inilah yang membuat kunjungan Fadilah Yusof menjadi sangat strategis. Ia bertemu langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, untuk membahas arah kebijakan energi Indonesia. Dalam pertemuan itu, bahasa yang digunakan terdengar diplomatis. Malaysia menyampaikan harapan agar penurunan produksi tidak sampai mengganggu kontrak yang sudah berjalan. Indonesia menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. Di permukaan, pertemuan itu terlihat tenang, tidak ada konflik terbuka, tidak ada pernyataan keras. Namun di balik layar, kedua pihak sama-sama memahami posisi masing-masing. Indonesia berada di posisi tawar yang kuat, Malaysia berada dalam posisi yang membutuhkan. Ketidakseimbangan ini menjadi fakta yang sulit disangkal.
Dalam 1 dekade terakhir, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara memang semakin menguat. Produk domestik bruto telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat. Keanggotaan di G20 mempertegas perannya sebagai pemain global. Dengan populasi mendekati 280 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar domestik terbesar di kawasan. Stabilitas politik relatif terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berlangsung konsisten. Selain itu, posisi geografis Indonesia juga sangat strategis. Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar menjadi jalur vital perdagangan dunia. Siapapun yang berhubungan dengan Indonesia, secara langsung atau tidak, akan bersentuhan dengan kepentingan global. Dalam konteks ini, Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tetapi kekuatan regional yang diperhitungkan. Sebaliknya, Malaysia menghadapi tantangan struktural di sektor energinya. Cadangan minyak dan gas yang menua, minimnya temuan ladang baru, serta lambatnya transisi energi membuat ketergantungan pada batu bara tetap tinggi. Meskipun pemerintah Malaysia terus mendorong energi terbarukan, proses ini tidak bisa instan. Dalam jangka pendek, batu bara masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang kompleks. Kedua negara berbagi akar budaya, bahasa, dan sejarah. Namun mereka juga sering berselisih dalam berbagai isu. Sengketa wilayah seperti Ambalat masih menjadi topik sensitif. Isu klaim budaya sering memicu emosi publik. Retorika nasionalisme kerap dimanfaatkan dalam politik domestik. Namun ketika menyangkut energi dan ekonomi, semua retorika itu cenderung mereda. Realitas berbicara lebih keras. Malaysia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hampir seluruh kebutuhan batu baranya bergantung pada impor. Indonesia tidak bisa mengabaikan bahwa Malaysia adalah mitra dagang penting. Keduanya terikat dalam relasi saling membutuhkan. Pada Juli 2025, kedua negara menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai $30 miliar AS. Target ini tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas hubungan. Malaysia melihat Indonesia sebagai pasar raksasa dengan kelas menengah yang terus tumbuh. Indonesia melihat Malaysia sebagai mitra yang memiliki kapasitas investasi, infrastruktur, dan pengalaman industri. Dimensi kerjasama ini semakin terlihat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini menarik miliaran dolar investasi swasta. Malaysia, khususnya melalui Sarawak, menunjukkan minat untuk terlibat. Interkoneksi listrik lintas batas mulai dibangun. Sarawak telah menyalurkan listrik ke Kalimantan Barat. Ini menjadi simbol awal integrasi energi di Pulau Borneo. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa di tengah potensi friksi politik, kerjasama pragmatis tetap berjalan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas dan persahabatan regional. Pendekatan pemerintahannya cenderung tenang dan terukur. Alih-alih membalas retorika dengan retorika, Indonesia memilih memperkuat posisi melalui ekonomi dan diplomasi. Pendekatan ini mencerminkan kepercayaan diri baru Indonesia. Jika 2 dekade lalu Indonesia masih dalam fase pemulihan pasca krisis, kini posisinya jauh lebih kokoh. Negara ini tidak lagi mudah ditekan. Kebijakan energi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan. Di sisi lain, Malaysia harus beradaptasi. Kunjungan Fadilah ke Jakarta adalah bentuk pengakuan implisit bahwa hubungan dengan Indonesia adalah kebutuhan strategis. Ini bukan soal gengsi, ini soal kelangsungan hidup ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Malaysia tidak bisa mengambil risiko gangguan pasokan energi. Namun narasi Malaysia tak punya malu juga perlu dilihat secara proporsional. Dalam hubungan antar negara, ketergantungan adalah hal yang wajar. Jepang bergantung pada energi impor, Korea Selatan bergantung pada bahan baku luar negeri. Bahkan negara-negara besar pun saling membutuhkan. Yang membedakan hanyalah posisi tawar. Hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hubungan sepihak. Indonesia juga membutuhkan pasar Malaysia. Produk manufaktur, makanan, tekstil, dan jasa Indonesia banyak masuk ke Malaysia. Investor Malaysia juga berperan di berbagai sektor di Indonesia. Ini adalah relasi yang kompleks dan saling terkait. Isu batubara ini membuka lapisan lebih dalam dari hubungan kedua negara. Di satu sisi ada dinamika politik dan nasionalisme, di sisi lain ada integrasi ekonomi dan kepentingan jangka panjang. Dua wajah ini berjalan bersamaan.
Tantangannya adalah bagaimana mengelolanya secara bijak. Ke depan, integrasi energi ASEAN, pembangunan kabel bawah laut dan proyek jaringan listrik regional akan semakin penting. Pulau Borneo berpotensi menjadi pusat integrasi energi. Kalimantan dan Sarawak bisa membangun ekosistem bersama, dari listrik hingga potensi hidrogen hijau. Jika ini terwujud, ketergantungan yang dulu dipandang sebagai kelemahan bisa berubah menjadi keunggulan kolektif. Pada akhirnya, kunjungan 11 Februari 2026 itu menyampaikan satu pesan penting. Di era globalisasi, kedaulatan dan kerjasama bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Indonesia berhak mengatur sumber dayanya, Malaysia berhak mencari jaminan pasokan. Keduanya memilih jalur diplomasi. Hubungan Indonesia dan Malaysia bukanlah permainan menang atau kalah. Ini adalah relasi dua negara bertetangga yang terikat sejarah, budaya, dan kebutuhan ekonomi. Retorika mungkin memanas, tetapi kepentingan strategis jangka panjang selalu mendorong keduanya untuk duduk bersama. Ketika Malaysia datang ke Jakarta untuk memastikan batu bara tetap mengalir, itu bukan sekadar soal malu atau tidak malu. Itu adalah refleksi dari realitas geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara hari ini. Indonesia semakin percaya diri dengan posisinya. Malaysia semakin sadar akan pentingnya stabilitas regional. Dan di tengah semua dinamika itu, satu hal menjadi jelas. Energi bukan hanya soal listrik dan bahan bakar. Energi adalah tentang kekuatan tawar, stabilitas kawasan, dan masa depan kerjasama. Siapa yang menguasai sumber daya memiliki pengaruh. Tetapi siapa yang mampu mengelola hubungan dengan bijak, dialah yang akan menentukan arah Asia Tenggara ke depan.